Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi wadah bagi kita seberataan menuju keridhaan Allah di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Shalih. Di perjumpaan terakhir kita membaca wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul huzni wal hammi kullama tadakkarul mauta wa sakaratihi. Salafun saleh termasuk akhlak dan sikap babuhan sidin bersangatan sedih dan bertambah beban pikiran setiap kali mereka mengingat kematian dan mengingat proses-proses menyakitkan menuju kematian. Yang mana di perjumpaan sebelumnya ada beberapa penjelasan yang belum tuntung ulun baca dari Tanbihul Muqtarin. Termasuk seputar ini Imam Sya'rani menjelaskan walamma tu'ina Umaru ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditikam. Jadi Sayyidina Umar itu meninggalnya sidin sebabnya disodok atau ditikam, berlumuran darah. Ketika Sayyidina Umar ditikam, qalu lahu, orang-orang sekitar sidin berucap lawan sidin, inna la narju an la tamassakan nar. Kami berharap dengan kondisi pian yang menggenaskan kayak ini, berlumuran darah sidin masih detik-detik menjelang kematian, ditikam, dizalimi orang. Orang-orang paparak Sayyidina Umar berucap, dengan keadaan pian yang luar biasa kayak ini dizalimi, kami berharap neraka kada pacang menyentuh pian. Artinya orang-orang sekitar Sayyidina Umar berucap, amun pian kayak ini keadaannya meninggal dalam keadaan dizalimi, dibunuh, ditikam, pasti pian ini langsung masuk surga gitu. Kada pacang disentuh neraka. Ujar komentar orang-orang sekitar Sayyidina Umar ketika sidin sekarat habis ditikam. Apa jawaban Sayyidina Umar? Faqala wallahi innakum la jahilun. Inni la akhsha an asira fahmatan min fahami jahannam. Demi Allah darsidin, kalian ini orang-orang jahil. Keadaanku kayak ini, aku tetap takut kepada Allah. Aku tetap cemas kalau pina aku ini menjadi bara api dari sekian banyak bara-bara api neraka jahanam. Apa pelajarannya kesan kita? Detik-detik menjelang kematian, bahkan kematian sidin itu dizalimi. Orang yang dibunuh dan dizalimi, jelas orang itu akan dibela di hari kiamat. Selamat lah bahasanya. Tapi ketika dipuji kayak itu Sayyidina Umar lagi berlumuran darah, jawaban sidin tetap
kalian ini bodoh barataan, aku ini takutan kalau pina aku mati menjadi bara dari banyaknya bara-bara neraka jahanam. Artinya kada lepas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafun saleh itu. Meski dalam keadaan yang sebenarnya menguntungkan sidin. Banyak loh orang-orang soleh itu meninggalnya tragis. Tragis dalam arti dilihat oleh sudut pandang manusia itu tragis. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, dipenggal kepala sidin meninggalnya. Cucu langsung anak Sayyidah Fatimah binti Rasulillah dipenggal kepala sidin. Bahkan bukan cuma sidin yang dibantai di Karbala. Anak sidin, pembantu-pembantu sidin, pengikut sidin dibantai beratan. Yang selamat Ali Zainal Abidin As-Sajjad, lalu dari Ali Zainal Abidin bin Husain yang menurunkan Ahlul Bait jalur Sayyidina Husain. Sampai sekarang. Dibantai, dipenggal kepala. Sudut pandang kita manusia tragis itu. Kasihan. Dibantai, dikepung. Tapi justru itu ending yang sempurna bagi beberapa orang soleh. Penutup umur yang menandakan tingginya derajat sidin. Dengan dilakukan hal tersebut pada sidin, justru mengangkat derajat sidin di hari kiamat. Sayyidina Umar termasuk ditikam meninggalnya. Sayyidina Ali kayak itu juga dibunuh. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib di sanak Sayyidina Husain cucu Nabi diracuni istri sendiri, bini seorang penjahatnya. Istri sidin dibisik-bisiki oleh orang yang kada senang Sayyidina Hasan, lalu meracuni laki seorang, meninggal Sayyidina Hasan sakit karena racun. Tragis di mata kita, tapi justru itu ending yang pas, penutup umur yang luar biasa bagi figur-figur tokoh-tokoh besar. Justru sebagian salaf itu menyayangkan kalau meninggal dalam keadaan biasa-biasa aja di atas ranjang. Termasuk Sayyidina Khalid ibn Walid, ahli dalam peperangan, ahli dalam strategi perang, banyak peperangan dimenangkan. Dan sidin ketika meninggal di atas ranjang garing. Lalu sidin merasa muta'assif, mengharap mati itu dalam jihad aja. Tapi ternyata takdir Allah berbicara, sidin meninggal di atas kasur. Berbulik kisah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika sidin berlumuran darah habis ditikam, orang-orang sekitar memuji sidin. Pujiannya, inna lanarju an la tamassakan nar. Kami berharap, kami yakin, kami akan menduga kuat pian ini kada pacang dimakan api neraka. Kalau kayak ini caranya penutup umur pian dizalimi orang. Sayyidina Umar memberi pelajaran gasan kita. Apa jawab sidin? Innakum la jahilun. Kalian ini orang-orang jahil. Inni la akhsha an asira fahmatan min fahami jahannam. Aku takutan kalau pina aku kena menjadi bara dari banyaknya bara-bara api neraka jahanam. Sayyidina Umar nang dahsyat di dalam syariat kepemimpinan, meninggal pun endingnya luar biasa, takutan tetap masuk neraka kayak kita. Nah, itu pelajarannya. Wa dakhala alaihi jama'atun wa huwa mat'unun. Ada juga sekelompok orang lain membesuk sidin ketika sidin sudah ditikam. Sidin berdarahan habis ditikam. Ada yang membesuk maelangi takajut-kajut. Qalu lahu, orang-orang yang maelang ini berkata, berucap pada Sayyidina Umar, istakhlif waladak Abdullah ba'dak. Wahai Sayyidina Umar, tunjuk anak pian Abdullah sebagai khalifah setelah pian meninggal. Jadi orang-orang ini merasa puas dengan kepemimpinan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ditikam berlumuran darah, orang-orang sekitar ini berharap sebelum pian meninggal tunjuk anak pian jadi khalifah setelah pian. Karena bebuhannya tahu Sayyidina Abdullah bin Umar pun orang yang bujur-bujur amanah. Istakhlif, tunjuk anak pian, jadikan anak pian khalifah setelah pian, wahai Sayyidina Umar, sebelum pian meninggal. Fa innahu abdun saleh, anak pian Abdullah itu seorang hamba yang saleh, yang taat. Apa jawab Sayyidina Umar?
Faqala radhiyallahu anhu, ama yakfi min ahlil khatab wahidun ya'ti yaumal qiyamah wa yadahu maghlulatani ila unuqih. Kada cukupkah keturunan dari keluarga Khattab seikung, yaitu aku, maksud Sayyidina Umar, hari kiamat kelak pacangan dibelenggu kedua tanganku sampai ke leherku di hari kiamat. Ketika diminta tunjuk anak pian jadi khalifah setelah pian meninggal, ujar Sidin, ama yakfi min alil Khattab wahidun ya'ti yaumal qiyamah wa yadahu maghlulatani ila unuqih. Kada cukupkah bagi buah nikam sudah keluarga Khattab seikung, yang mana kena datang hari kiamat kedua tangannya dibelenggu rantai sampai ke gulunya, lehernya diseret dalam neraka. Cukup aku aja nang masuk neraka gara-gara kada bujur di dalam memimpin. Kada usah lagi keluarga Khattab, yaitu anakku. Artinya sudut pandang Sayyidina Umar, Sidin masih merasa kurang di dalam menjabat sebagai khilafah, sebagai khalifah. Artinya dalam sudut pandang Sidin, aku nih masih banyak nang kada baiknya dalam menjadi khalifah. Padahal dalam sejarah dahsyat luar biasa kepemimpinan Sayyidina Umar, adil luar biasa. Cuma Sidin sendiri kada memandang pada diri sempurna, kurang terus. Kada usah lagi dari keturunan keluarga Khattab yang jadi khalifah, cukup aku aja kena nang dirantai masuk neraka aja Sidin. Dan akhirnya siapa jadi khalifah setelah Sayyidina Umar? Sayyidina Uthman ibn Affan. Bukan kerabat dan bukan keluarga dekatnya Sayyidina Umar. Perhatikan nih, seorang pemimpin tertinggi ketika diminta anak pian lanjutakan jadi pemimpin, cukup aku aja masuk neraka aja Sidin. Nah, kayak apa ini? Sudah menjabat 10 tahun pejabatnya nih, dikajal anak supaya maju setelahnya. Kayak apapun caranya. Artinya haus benar, tamak dengan kepemimpinan. Anak dimasukkan, harus melanjut. Padahal banyak nang kontra, banyak nang kada setuju, tatap ajalnya. Contoh Sayyidina Umar, kada usah anakku, cukup aku aja masuk neraka. Sudut pandang Sidin, dan kita yakin, seyakin-yakinnya Sayyidina Umar kada pacang masuk neraka. Sahabat nang dijamin masuk surga, termasuk asyarah mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat nang dapat jaminan surga dari Nabi. Cuma Sidin sendiri memandang pada diri pacang masuk neraka dirantai gara-gara kada adil, kada amanah menjabat sebagai khalifah. Cukup aku aja, anakku kada usah, aku aja nang dirantai hari kiamat. Han ya bawah ini. Ada puas 10 tahun 2 periode, mau supaya 3 periode. Cuman lu koler memandirakan itu mau. Jauh benar lah. Wa kana Ka'bul Ahbar yaqul. Nah ini penting juga. Sayyidina Ka'bul Ahbar bercerita, lamma ahya Isa bin Maryam Sam bin Nuh. Ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan Sam putra Nabi Nuh. Qala lahu Isa. Nabi Isa berkata kepada Nabi Sam bin Nuh. Jadi mukjizat Nabi Isa salah satunya menghidupkan orang yang sudah meninggal meskipun ribuan tahun sudah meninggalnya. Ketika Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Hiduplah Sam bin Nuh, lalu Nabi Isa berucap, mudkam anta mayyit. Wahai Sam bin Nuh, berapa lawas sudah pian ni meninggal? Berapa lawas sudah pian mati? Apa jawaban Sam bin Nuh? Mundu arba'ati alaf sanah. Aku meninggal sudah 4.000 tahun lamanya. 4.000 tahun. Jadi jarak Nabi Isa dan putra Nabi Nuh 4.000 tahun. Lawaskah? Satu matnya tuh. Kada 400 tahun, 4.000 tahun jaraknya. Ujar Nabi Isa, mudkam anta mayyit. Semenjak kapan pian meninggal? Apa jar Sam bin Nuh? Mundu arba'ati alaf sanah.
4.000 tahun dah ulun meninggal masuk dalam tanah dikubur. Qala Nabi Isa bertakun, kaifa wajadtal maut, wahai Sam bin Nuh, kayak apa pian merasakan rasa kematian? Kayak apa sakitnya proses roh dicabut itu kayak apa? Sakitnya kematian itu kayak apa pian rasakan? Apa jawaban Sam bin Nuh? Ilal an lam tadhhab anni sakratuhu wala hararatuh. Sampai sekarang pian hidupkan aku lagi. Artinya 4.000 tahun sudah aku mati. Sampai sekarang belum hilang rasa sakitnya dan rasa panas dahsyatnya ketika aku meninggal dunia. 4.000 tahun sudah meninggal. Dihidupkan Nabi Isa, ditakuni kayak apa rasanya meninggal. Sampai wah ini masih ada rasa sakitnya. Jasam bin Nuh. 4.000 tahun. 4.000 tahun masih ada rasa sakitnya. Jadi kada gagampangan mati itu kada gampang. Rasa sakit nang dahsyat. Cuma kita ini berharap ya Allah mudahan kami berataan ini meninggal pian permudah, pian nyamani proses roh keluar dari awak kami. Dan mudah-mudahan sebab kecintaan kita pada para wali-wali, orang soleh menjadi syafaat kita ketika dicabut roh kita dari jasad. Itu jah harapan kita. Amun membaca yang semalam Nabi Musa ketika dicabut rohnya, sakitnya minta ampun, bagaikan jersey idin, bagaikan kambing nang dikuliti hidup-hidup, dicabut kulitnya. Ini Nabi Sam bin Nuh bilang ditakuni, kayak apa rasa sakit? Sampai sekarang 4.000 tahun sudah berlalu, tetap masih ada rasa sakit, rasa panasnya jersey idin. Mun kita nih, tangan ibarat luka, jari luka, anggaplah terpotong, terpanggal jari, sakit. 2 bulan setelahnya hilang rasa sakit tuh. Ada nih 4.000 tahun masih ada rasa sakit dicabut roh tuh. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita nih selalu ingat kisah-kisah semacam ini, kematian itu dahsyat dan kematian itu pasti kita temui. Kada pacang kita nih lolos dari kematian. Adalah di antara pian yang pacang lolos dari kematian, hidup selawasan. Kada ada pacang kita lolos. Kamanapun pian berobat, kamanapun pian melakukan kiat-kiat kesehatan, olahraga, ini itu, madu dihantup, pola guring dijaga. Wah, pokoknya semaksimal mungkin menjaga awak, tetap mati, tetap meninggal. Justru jolon semalam ada nang kuhul-kuhul dah, kada juga mati-mati. Sekali nang mati, orang nang hari-hari olahraga, hari-hari menjaga pola makan, menjaga istirahat. Nang 20 tahun kuhul-kuhul batuk, terus di majelis. Kada meninggal-meninggal. Makanya kematian itu pasti ada dan terkadang menjemput tiba-tiba. Makanya disebut kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, masta'adda lil mauti man dhanna annahu ya'ishu ghadan. Belum dikatakan seseorang itu bersiap-siap menghadapi kematian apabila orang tersebut masih mengira besok pacangan hidup. Masta'adda lil mauti man dhanna annahu ya'ishu ghadan. Belum dikatakan bersiap-siap menghadapi kematian seseorang yang masih mengira esok inya pacangan hidup lagi. Kalau kita nih masih mengira esok pacang hidup lagi, bukan berarti mengira esok pacang hidup lagi dengan kayak itu aja. Kita nih bersiap esok aku pagi hendak makan A, siangnya hendak makan B, maghribnya hendak minum A, minum B. Artinya seakan esok masih hidup. Itu orang belum bujur dikatakan bersiap-siap menghadapi kematian. Bukan berarti itu menyenyalah, bersiap-siap untuk esok apa jadi gawi. Cuma kalau orang masih berpikir esok pacangan hidup, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, belum bujur dikatakan inya tuh bersiap menghadap kematian.
Sebagian salaf itu saking siap-siap menghadap kematian, ketika nih menyendok nasi, menyendok makanan dari wadah makanan, sebelum sendok tuh sampai ke muntung, sidin sudah mengira bisa jadi ini kada sampai ke muntungku dan kematian terdahulu menjemput. Saking handapnya angan-angan. Kita bang ya Pak? 5 tahun akan datang kita pikirkan sudah yalah. Nah ini pulang renungan kesan kita. Tulul amal dalam bahasa Arab. Kejauhan. Kadang umur sudah 60, 50 masih berpikir 10 tahun akan datang aku kayak ini. Padahal umur sudah lebih 40. Mana tahu 2-3 hari lagi hilang dari peredaran. Tapi itu bang, setan dan iblis membisik dan menghalang-halangi kita terus dari mengingat kematian. Padahal obat mujarab untuk hidup ini bujur-bujur betata adalah dengan banyak-banyak mengingat mati. Sebagian salaf itu saking mengingat mati, ada yang menggali lubang kubur berdahulu, bersiap-siap. Ada yang beristilah inya yang mencangkul, sidin yang mencangkul, sidin yang merapiakan sebagai persiapan. Aku karena di situ dimasukkan. Sudah menggali berdahulu liang lahat atau lubang kubur. Ada yang gitu. Ada yang menungkar nisan berdahulu. Menungkar nisan berdahulu, siap-siap. Ngarannya sudah ditulis, bin siapa, tapi tanggal kematian dikosongkan, tinggal diukir setelah meninggal. Ada kayak itu. Ada yang nungkar kain kafan berdahulu, ada. Supaya karena kalau meninggal pakai kain itu aku digulung. Pian adalah bisi kafan di rumah. Nah, artinya itulah perbedaan kita nih. Kalau urusan-urusan duniawi, stok ada terus kita. Gas habis menyetok 10 buting. Lalu nang stok-stok untuk persiapan menjelang kematian itu ada. Nah ini jar ulun tadi kadang ya itulah kita lalai mengingat hal yang pasti kada pacang kita melewatinya, kada pacang kita kawa meliung, yaitu apa? Al-maut, kematian. Wa kana yaqul, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu berkata juga, at-ta'at tatafarra'u min dzikril maut wal ma'asi tatafarra'u min nisyanih. Ketaatan, ibadah-ibadah itu cabang-cabang yang muncul dari mengingat kematian. Sedangkan kemaksiatan, pelanggaran atas syariat Allah itu adalah cabang-cabang akar yang muncul dari melupakan kematian. Mengerti lah ya? Ketika seseorang mau beribadah, berbuat taat, itu hasil dari inya mengingat mati. Pian nih ke majelis, sembahyang, zikir, baca Quran. Apa yang mendorong pian melakukan itu? Ingat mati supaya ini bekal sebelum meninggal. Dan orang yang bermaksiat, kararamian, tatawaan lawan jablay di warung. 2-3 jam jingkar tatawaan lawan jablay, mbahnya masuk kamar. Orang yang berbuat maksiat semacam itu, kenapa? Hasil karena inya lupa dengan kematian. Coba aja mengingat mati, kedepannya maksiat. Tapi karena lupa bahwa kematian kapanpun, dimanapun bisa menjemput dengan segera tanpa diundang, kedepannya bermaksiat. Kenapa orang bisa bermaksiat? Karena nisyan, lupa dengan apa? Al-maut, kematian. La ilaha illallah. Maksiat tegawi. Adalah orang bermaksiat ingat mati. Kalau ingat mati kada tegawi maksiatnya, tautan. Ibaratnya di hadapan dah jablanya membuka baju dah. Tiba-tiba dibuka di matanya kayak apa siksa kubur, tegawi lah. Dua nih. Kenapa sampai tegawi zina? Gara-gara lupa dengan kematian, lupa dengan akhirat. Semakin orang banyak mengingat kematian, semakin giat semangat inya ibadah. Semakin inya memperbanyak amal soleh, persiapan sebelum meninggal. Semakin lupa kematian, semakin lalai, maksiat, urusan dunia jadi ingat terus. Kada mengingat lalu kematian, semakin lalai, semakin tinggalan inya.
Nah, ini sedikit penjelasan yang semalam kada sempat terbaca. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum an-nadharu ila dunya bi ainil i'tibar la bi ainil mahabbati laha wa syahawatiha. Termasuk dari akhlaknya salafun saleh adalah memandang kepada dunia dengan cara memandang i'tibar. Memandang kepada dunia untuk mengambil pelajaran, untuk dijadikan pelajaran. La bi'ainil mahabbati laha wa syahawatiha. Tidak dengan sudut pandang cinta pada dunia atau cinta kepada syahwat-syahwat duniawi. Mereka salafun saleh kalau melihat dunia itu sebagai bentuk pelajaran. Memandang dunia sebagai ibrah, pelajaran. Bukan memandang karena ketertarikan. Bukan memandang karena ada rasa hendak. Bukan memandang karena kepengen menggawi syahwat-syahwat dunia yang inya pandang. Tapi inya pandang dengan i'tibar, melihat sebagai pelajaran baginya. Melihat orang-orang sibuk dengan dunianya. Melihat juga salaf soleh. Tapi bukan melihat karena kepengen umpat juga, tapi mengambil pelajaran. Sebegitu lalainya kah orang ni kada ingat sembahyang gara-gara urusan dunia. Melihat ada saudara satu sama lain bakalahi gara-gara apa? Warisan. Dilihat oleh salaf soleh. Melihatnya apa? Mengambil pelajaran. Sebegitu lalainya kah ingat mati sampai ukuran semeter aja diperabutakan tanah model salawasan di dunia. Nah, itu artinya memandang dengan ibrah, pelajaran. Bukan memandang nang beliuran hendak juga ada. Nah, untuk menjelaskan ini Imam Sya'rani banyak mengambil contoh-contoh. Termasuk dalam Tanbihul Muqtarin, wa qad jaa Sa'ad bin Abi Waqqas yauman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu. Lalu Sayyidina Sa'ad berkata pada Rasul, lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Sa'ad, aina kunta ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, kemana ikam tadi? Faqala, dijawab oleh Sayyidina Sa'ad, kuntu inda qaumin fil badiyah. Ulun ya Rasulullah, tadi berada bersama orang-orang di pedalaman, orang-orang Badui. Himmatuhum ladzatu butunihim wa furujihim. Yang mana ulun lihat ya Rasul, mereka orang-orang Badui ini hal yang mereka pentingkan, hal yang mereka pikirkan adalah apa? Hal-hal lezat yang masuk dalam parut dan kelezatan-kelezatan yang bisa dirasa oleh kemaluannya. Yang mereka pikirkan ya Rasulullah, makan, minum, berhubungan badan, itu harus sedang dipikirkannya. Apa ujar Rasul? Faqala lahu Rasulullah, ujar Rasulullah, ala ukhbiruka bima huwa a'jabu min dzalik. Wahai Sa'ad, hendaklah ikam kuberitahu hal yang lebih mengagetkan daripada itu. Hal yang lebih mencengangkan daripada itu. Kan tadi mencengangkan sudah tuh. Manusia yang pikirannya parut terus kemaluan, parut kemaluan, kadang berpikir akhirat. Ujar Rasul, hendaklah kamu kuberitahu hal yang lebih mengagetkan daripada itu. Ujar Sayyidina Sa'ad, bala, inggih ya Rasul. Adakah yang lebih parah pada itu? Ada yang lebih mengagetkan dari itu, yang lebih mencengangkan. Ujar Rasulullah, man arafa mitla hadzal ladzi ankarta alaihim thumma fa'ala ka fi'lihim. Yang lebih mencengangkan dari mereka di pedalaman Badui tadi adalah seseorang yang sudah tahu sesuatu nang ikam ingkari ini. Sudah tahu bahwa dunia ini kada salawasan, sudah tahu bahwa dunia ini bukan semata mencari kelezatan syahwat aja, sudah tahu kayak itu sebagaimana nang ikam ingkari ketika melihat bebuhannya. Tsumma fa'ala ka fi'lihim, tapi masih menggawi sebagaimana yang mereka gawi.
Nah kayak kita kan kayak itu sebagian nih. Melihat orang sugih, banyak berduit, beramian, bedangdutan, berorkesan. Mati juga jabuhan kita. Dunia wara buahnya tuh mati juga. Sekalinya seorang menggawi juga. Walau skalanya kada sama dengan skala orang sugih tadi. Karena inyak sugih kawak mendatangkan artis nang larang-larang dari luar daerah. Menyawer-nyawer. Lalu kita komentar, mati juga. Ya kita. Maksiat. Ini. Kita mengingkari tuh. Tapi setelahnya kita menggawi hal yang mirip. Tapi skalanya kecil. Nang itu artis ibu kota, kita artis kecamatan. Nang itu menyewer pakai dolar, kita menyewer 5 ribuan. Nang itu sibuk dengan dunianya, kita kadang sibuk dengan dunia kita, ya walaupun itu gajinya halus, tapi gara-gara itu sembahyang tak tinggal. Sama aja kurang lebih. Nah ini jar Nabi, a'jabu min dzalik, lebih mencengangkan lagi. Itu sudah mencengangkan orang-orang yang pikirannya parut kemaluan. Kawin, parut kanyang, makanan yang dipikirkan, kada berpikir akhirat. Itu sudah mencengangkan. Ada yang lebih mencengangkan ya Nabi. Orang yang mengingkari hal tersebut tapi menggawi juga kayak mereka. Umpat juga sekalinya imbahnya. Terbawa-bawa arus juga. Nah, itu lebih a'jab min dzalik, lebih mencengangkan lagi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Qila li Hatim al-Asam, mata yakunu ahaduna min ahli al-i'tibar fid dunya. Imam Hatim al-Asam pernah ditakuni, kapankah kita ini termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari dunia? Kapan kita ini dikatakan orang yang mengambil ibrah, mengambil i'tibar, pelajaran dari dunia, bukan orang yang menikmati dunia? Apa jawab Imam Hatim al-Asam? Idza ra'a kulla syai'in fid dunya aqibatuhu ilal kharab. Apabila orang tersebut memandang kepada segala sesuatu di dunia, bahwasanya ujung-ujung akhirnya adalah hancur juga, runtuh juga, sirna juga. Wasahibuhu yadhabu ila turab. Dan apabila ia memandang bahwa setiap orang yang memiliki dunia, ujung-ujungnya ia akan menjadi tanah juga, yaitu meninggal masuk dalam kubur. Apabila seseorang memandang hal duniawi, ujung-ujungnya pacang rusak, pacang sirna juga, dan yang ampun dunia itu pacang masuk tanah juga, baru dikatakan seseorang itu mengambil pelajaran memandang pada dunia. Amun kita nih mindset kita sudah terekam bujur, sudah melekat bujur ketika memandang hal duniawi, hiburannya, keramiannya, hal tak melimpahnya, kita memandang dan ini sudah terekam bujur, tertanam di kepala kita, ujung-ujungnya hilang dan sirna juga dunia nih. Dan yang ampun dunia, pacangan masuk tanah juga. Kalau itu tertanam di dalam diri kita, kita sudah dikatakan orang yang mengambil pelajaran ketika memandang dunia. Meyakini kadabian bahwa harta apapun dunia ini, sebanyak apapun pacang hilang juga. Meyakini kada? Sebagian orang kada yakin itu. Bukan kada yakin, lalai, kada mengingat. Makanya terus ibarat harta sudah miliaran, banyak dah, cukup 7 turunan, tatap bercari. Tatap aja sampai hal-hal yang sifatnya wajib ditinggal. Padahal miliaran dah harta. Kita jangankan miliaran lah, harta nih ratusan juta cukup untuk sisa umur anak bini. Karena tapi banyak berpikir lagi kita. Ada di luar sana yang sudah miliaran, puluhan miliar harta, ratusan miliar bahkan, tatap nang behimat bercari. Rasa kurang terus, bisi mobil sampai 4, 5, 6, 7 buah dijejer dari yang mewah, dari nang macam-macam model, harga MM-an, kendaraan berjejer. Tatap inya merasa kurang. Kenapa jadi kayak itu? Karena inya kada ingat dunia ini sementara. Karena inya kada ingat umurnya tuh berakhir juga. Inya mengira pacang kesalawasan hidup di dunia, kada ingat kematian. Itu sebab inya berhimat itu.
Padahal ujar Nabi standar nikmat itu simple. Ujar Nabi standar nikmat, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jismihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Siapa orang berada di pagi hari, ujar Rasul, aminan fi sirbih, inya dalam keadaan aman di rumahnya. Artinya bukan berada di negeri yang ada konflik, bukan berada di negeri yang ada peperangan, lagi berkecamuk. Kayak kita nih, bangun pagi, bangun subuh, adalah orang berkelahi, bertembakan, bom meledak, dada. Itu nikmat pertama, standar. Aminan fi sirbih. Mu'afan fi jismih. Kemudian jasadnya sehat, awaknya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, baisi rezeki cukup gesan makan hari itu, aja Rasul. Berapa kira-kira kalau dirupiahkan rezeki cukup makan sehari? MBG berapa MBG? Oh, MBG itu di bawah standar bang, kadang-kadang kita. Anggap 100.000 cukup untuk sehari. Makan 3 kali. Itu kan lebih lah 100.000 tuh. Bangun di pagi hari, lingkungan damai, kada ada peperangan, awak sehat, berisi duit 100.000. Apa aja Nabi? Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Orang tersebut bagaikan dunia dan isinya digiring, diberiakan kepadanya. Artinya itu standar yang luar biasa sudah kalau kita bisi itu. Itu patut disyukuri. Dan ulun yakin berataan di sini kayak itu berataan. Bangun pagi hari damai lingkungan. Awak sehat, ya paling pinggang rengkot dikit lah. Isi duit cukup makan sehari itu anak bini. Iya amdah. Bahasanya tuh iya amdah tuh. Lihat orang-orang nang di kampung-kampung tuh. Kayak itu hidupnya damai. Justru orang-orang nang kayak itu tuh nang standar hidupnya damai, rendah kayak itu, mereka itu nang lebih mengingat akhirat dibanding yang lain. Nang sugi-sugi bebaya bangun pagi hari, aku harus lebih banyak dapat rezeki hari ini. Aku harus kayak ini dapat puluhan juta hari ini. Sudah kepalanya camu udah memikir kayak apa target hari ini, bagaimana bisnis hari ini. Baya bangun pagi, siang kayak itu juga behuban kepala mikir akan bisnis. Padahal standarnya kayak itu. Nang lucunya kita nang standarnya kayak itu dan kita menikmatinya dan hidup kita sederhana kayak itu. Orang-orang nang kayak itu nang membanyaki hadir di majelis taklim. Damai hidupnya. Justru mereka nang sugi banyak sing banyakan duit. Jarang terlihat di majelis-majelis ilmu. Makanya mudahan kita kayak ini aja tuh nah. Ya mudahan naik juga rezeki tapi kadang merubah keistiqomahan kita dalam berbuat baik. Banyak doa sugih ini langsung amin nyaring leh. La ilaha illallah. Wa kana Hatim al-Asam yaqul, terakhir Imam Hatim al-Asam pernah berkata, man kharajat min darihi janazatun wa lam ya'tabir laha lam yanfa'hu ilmun wala hikmatun wala mau'idatun. Siapa orang yang dari rumahnya keluar jenazah untuk dikuburkan, kemudian inya kada mengambil pelajaran dari jenazah tersebut, maka ilmu apapun yang disampaikan kepadanya, hikmah apapun yang diperdengarkan kepadanya, ceramah apapun yang disuguhkan kepadanya, kada pacang bermanfaat. Siapa orang yang dari rumahnya ada jenazah keluar untuk dimakamkan, artinya siapa orang yang dalam lingkup rumahnya ada yang meninggal, mamanya, abahnya, anaknya, yang dari lingkup rumahnya ada yang meninggal terdahulu padanya, lalu keluar jenazah itu pada rumahnya dimakamkan, dan inya kada mengambil pelajaran di balik itu, kada merubah sikap buruknya, kada mengolah inya taubat dari maksiat, malah sasar berusak maksiatnya tambah banyak. Ceramah apapun, ilmu apapun, hikmah apapun kada pacang bermanfaat padanya. Bebuih peguruan manasihati kada bermanfaat.
kalau inya dari jenazah nang keluar pada rumahnya aja kada ambil pelajaran. Kita nih kerabat meninggal, harusnya tuh jadi bahan renungan. Orang nang selama ini hari-hari lawan kita nih meninggal terdahulu. Harusnya kita pikir, ya Allah, aku kayak tujuan nasib kena. Lalu berkurang maksiat. Ini kadang makin banyak maksiat. Ujar Imam Hatim Al-Asam, percuma diceramahi orang kayak itu. Nang dari jenazah dalam rumahnya aja kada mengambil pelajaran. Bebuihan tapacul gigi tuan guru kada bermanfaat. Kalau dari jenazah nang keluar pada rumahnya aja kada mengambil pelajaran. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan istiqomah akan duduk di majelis ilmu. Diumumkan bahwasanya malam Kamis akan datang, majelis masih aktif dan itu terakhir penutupan sebelum Ramadan. Sedangkan Senin malam nisfu Sya'ban kadada kegiatan apapun di majelis kita, karena ulun kadada di Tanjung, karena ulun menikah di pelai hari, menikahkan orang di pelai hari. Gara-gara satu kata aja kan orang salah paham, menikahkan orang di pelai hari. Keluarga ulun, sepupu ulun menikahkan. Jadi malam nisfu Sya'ban ulun harap bebuan pian seberataan di tempat-tempat ibadah para rumah masing-masing, isi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah sebagaimana yang kita contoh dari salaf, 3 kali membaca Yasin dengan niat masing-masing, panjang umur, sehat walafiat, rezeki halal dan semacamnya. Adapun di majelis malam nisfu Sya'ban kada ada kegiatan karena ulun kada di tempat, karena ulun tadi menikahkan sepupu di pelai hari. Adapun malam Kamis akan datang aktif masih majelis seperti biasa dan insyaallah terakhir sebelum menjelang Ramadan. Wallahu a'lam.